Halo semuanya, bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita akan mencoba menentukan irisan antara suatu bidang dengan bangun ruang. Nah, teman-teman, di sini saya punya limas E, A, B, C, D seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini limas kita. Kemudian akan kita buat 3 titik dulu. 3 titik, misalkan terletak di rusuk BE, rusuk CE, dan rusuk DE. Nah, teman-teman, kalau kita buat suatu bidang yang melalui ketiga titik tersebut, yaitu titik F, G, H, maka bidang yang kita buat ini nanti akan memotong rusuk AE. Oke, misalkan saya buat bidang ya. Oke, E, G, H. Oke, seperti ini. Nah, dia akan memotong rusuk AE. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tahu atau menggambar atau menentukan cara untuk mencari titik potong tersebut. Oke. Nah, teman-teman, saya hapus dulu ya bidang yang ini. Oke, sekarang lebih jelas. Oke, sorry teman-teman. Ya, ini menggunakan tab, jadi sedikit lebih susah daripada menggunakan yang versi laptopnya. Oke, sekarang kita akan mencoba mencarinya dengan menggunakan perluasan bidang sisi tegaknya, teman-teman. Nah, langkah pertama adalah kalian perhatikan titik FGH dulu. Titik F terletak di bidang ABE atau di bidang BCE. Kemudian titik G terletak di bidang BCE atau CDE. Dan titik H terletak di bidang CDE atau ADE. Nah, sekarang cari bidang yang kira-kira nanti kalau diperluas bisa berpotongan. Oke, apakah kalian sudah menemukan? Ya, kita bisa memperluas bidang CDE dan bidang ABE, teman-teman. Cara memperluasnya bagaimana? Oke, kita buat garis CD, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan kita buat garis AB. Nah, kedua garis ini akan berpotongan di satu titik. Kenapa berpotongan? Karena garis AB dan garis CD sama-sama terletak di bidang alas, yaitu bidang ABCD. Oke. Jadi kedua garis ini akan berpotongan di titik I. Nah, jadi titik I karena dia terletak di garis AB, maka dia terletak di bidang ABE, dan karena titik I juga terletak di garis CD, maka titik I juga terletak di bidang CDE. Nah, jadi teman-teman, titik I ini adalah titik persekutuan antara dua bidang, yaitu bidang CDE dan bidang ABE. Oke ya. Nah, selanjutnya, ingat kembali bahwa dua bidang kalau berpotongan membentuk suatu garis, kan gitu. Kita sudah punya satu titik, yaitu titik I. Titik yang kedua yang mana? Kelihatan, yaitu titik E. Perpotongan antara bidang ABE dan bidang CDE. Jelas ya? Jadi, perpotongan antara bidang ABE dengan bidang CDE adalah garis IE. Sampai sini oke? Oke, saya kasih warna yang berbeda dulu. Oke. Nah, garis IE adalah perpotongan antara bidang CDE dan bidang ABE, teman-teman. Nah, sekarang coba kalian lihat titik G dan titik H. Kedua titik tersebut terletak di bidang CDE. Jadi kita bisa menghubungkannya dengan suatu garis dan akan memotong garis EI. Kenapa memotong garis EI? Karena sama-sama terletak di bidang CDE. Oke ya. Oke, kita cari titik potongnya dulu.
Ya, titik potongnya adalah di titik J. Nah, teman-teman, karena titik J terletak di garis IE, maka titik J juga terletak di bidang ABE. Nah, di bidang ABE itu ada satu titik yang lain, yaitu titik F. Sehingga, jika kita buat garis, yaitu JF, akan terbentuk suatu garis yang memotong russo EA atau AE. Kenapa? Karena sama-sama terletak di bidang ABE. Nah, jadi titik K ini adalah yang kita cari, teman-teman. Sehingga perpotongan antara bidang FGH dengan bangun ruang EABCD itu berupa segi 4, yaitu segi 4 FGHK, teman-teman. Oke, seperti ini. Kelihatan ya? Segi 4 FGHK. Oke, ini cara yang ketiga untuk mencari perpotongan atau irisan antara suatu bidang dengan bangun ruang. Cukup mudah. Sampai jumpa di video berikutnya.